Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang terucap dari lisan manusia selain rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah sang pemberi nikmat, rahmat dan anugerah kepada kita semua, sehingga kita masih mampu bersujud serta menghadapkan diri kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, putra padang pasir yang pada subuh Senin dia lahir, yang di mana patung-patung dekat Ka'bah jatuh tersingkir. Pada saat itu manusia dalam keadaan kocar-kacir. Nabi Allah yang terakhir, mahkotanya Abdullah, mutiaranya Aminah, berliannya Aisyah, cahaya bagi para sahabat-sahabat dan contoh tauladan bagi umat Islam, tak lain dan tak bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang melambangkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdirinya saya di depan para hadirin wal hadirat untuk menyampaikan sebuah dakwah Islami sebagaimana yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Kata Rasulullah, sampaikanlah kepadaku kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Maka dari itu, hadirin wal hadirat, berdirinya saya di depan para jamaah sekalian untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul keutamaan solat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haidir. Saya dari Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa, sebagai peserta Festival DM. Baik hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait judul yang saya sampaikan para hadirin, yakni keutamaan solat dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nasi yang kita makan, beras dari Allah. Air yang kita minum, air dari Allah. Matahari yang kita pakai, mataharinya Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, udara dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan kepada kita semua secara cuma-cuma, pakainya suka-suka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta apa-apa. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah solat. Itu pun diperintahkan kepada kita semua untuk kepentingan kita pribadi. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan solat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dirikanlah salat, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita agar kita terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar? Kita harus melaksanakan salat dengan khusyuk. Kita harus membawa ketaatan salat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar salat pun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan terhindar daripada perbuatan kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari, yakni salat dapat menjadi lampu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, pasti kita akan masuk ke dalam satu lubang yang dinamakan kubur. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, setelah mayat diletakkan ke dalam satu lubang, kemudian ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah, dan luar biasa gelapnya jamaah sekalian. Lampunya di dunia ini, meskipun beberapa juta watt, tidak akan mampu menerangi kubur-kubur tersebut. Akan tetapi, yang menjadi penerangnya adalah salat kita, amal kebaikan kita. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat dapat menjadi juru bicara. Di mana salat dapat menjadi juru bicara jamaah sekalian? Setelah si pengantar telah kembali, masih terdengar oleh si mayat bunyi terompa mereka, masih terdengar oleh si mayat bunyi sendal mereka. Maka datanglah dua malaikat yang akan bertanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka yang akan menjawab bukan mulut-mulut kita, akan tetapi yang menjawab adalah amal kebaikan kita atau salat kita. Allahu Akbar. Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kembali, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka salat menjawab, "Muhammadar Rasulullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Maka insyaallah kita akan terhindar daripada pertanyaan-pertanyaan kubur. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat dapat menjadi payung. Di mana salat dapat menjadi payung jamaah sekalian? Setelah kiamat telah tiba, dunia sudah hancur. Manusia yang berada di alam kubur akan digiring ke satu lapangan yang dinamakan padang mahsyar. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, di padang mahsyar kelak matahari satu jengkal daripada kepala kita, dan sungguh luar biasa panasnya. Sehingga manusia yang berada di padang mahsyar kelak banyak yang merasakan kepanasan. Sampai-sampai ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang keringatnya sebatas leher, bahkan ada yang keringatnya sampai berenang-renang di atas keringatnya sendiri. Akan tetapi orang yang senantiasa salat, orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar kelak mereka akan merasakan bagaikan duduk di bawah angin sepoi-sepoi. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat dapat menjadi kendaraan. Di mana salat dapat menjadi kendaraan? Di akhirat kelak kita kenal yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana kita ketahui, jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan satu helai rambut kita belah 7, dan sungguh jembatan yang paling tipis yang akan kita temui. Sehingga manusia yang berada di akhirat kelak melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kendaraan-kendaraan yang canggih. Akan tetapi orang yang rajin salat melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari yang keenam
atau yang terakhir, solat dapat menjadi kunci surga. Di mana solat dapat menjadi kunci surga jamaah sekalian? Ketika kita telah sampai di hadapan pintu surga, banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita pandang di alam surga, akan tetapi pintunya masih terkunci rapat-rapat, pintunya masih terkunci rapat-rapat. Kuncinya tiada lain adalah solat. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu miftahul jannah." Solat adalah kunci surga. Maka berbahagialah orang yang senantiasa melaksanakan solat dengan khusyuk, karena mereka mampu melewati pos-pos yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, mari kita pergunakan hidup ini sebagai ladang pahala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya ini hanyalah manusia yang biasa, yang tidak luput dari kesalahan maupun hilaf. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini semoga hadirin wal hadirat di luar sana dapat diamalkan maupun diaktualisasikan. Wallahu musta'an ilal tiklan, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.